Sebenarnya di zaman Nuh apa yang terjadi? Kalau kita balik ke Kejadian pasal 6, mungkin kita tidak akan buka. Tapi kalau kita balik ke Kejadian pasal 6, Tuhan bilang pada masa Nuh, kejahatan meliputi bumi, kekerasan meliputi bumi. Kejahatan ada pada hati manusia, dan perbuatan manusia jahat semata-mata dari masa kecilnya, dan kekerasan memenuhi bumi. Itu yang Tuhan katakan di Kejadian pasal 6. Tetapi yang Tuhan Yesus singgung di Matius 24, Tuhan tidak singgung masalah kekerasannya bahkan. Ya, itu sudah diketahui. Ya, bukan berarti tidak terjadi. Tuhan sudah tahu itu, dan orang Yahudi sudah tahu itu, dan umat Tuhan sudah tahu ada kekerasan di Kejadian pasal 6. Tapi apa yang Tuhan katakan di Matius 24 di sini tentang masa Nuh? Ayat yang 38. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, apa yang Tuhan katakan? Mereka pertama makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mungkin kita bertanya, Tuhan, ini salahnya di mana Tuhan? Pada masa sebelum air bah itu mereka makan dan minum. Makan dan minum salah nggak? Enggak, makan dan minum normal. Untuk hidup kita perlu makan, kita perlu minum. Lalu mereka kawin dan mengawinkan. Kawin mengawinkan salah nggak? Enggak juga sih, asal bener aja kawinnya gitu ya. Kawin mengawinkan tidak harus salah. Bahkan di tadi yang kita sebut tadi, di era sekarang penyimpangan seksual yang begitu luar biasa, di mana banyak orang sekarang malah nggak mau kawin lagi, nggak mau menikah. Ngapain menikah? Toh saya bisa intim tanpa menikah. Dengan kultur friends with benefit, one night stand, only fans dan sebagainya. Ngapain saya menikah? Dating, hookup culture. Justru orang yang menikah bagus malah kalau begitu. Di tengah-tengah kekacauan moral di zaman sekarang ini, orang yang menikah justru bagus gitu. Jadi sepertinya tidak ada yang salah. Mereka mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Tetapi yang salah adalah yang ke-39, dan mereka tidak tahu apa-apa. Nah itu salahnya saudara. Mereka menjalani hidup mereka seperti normal, seperti tidak ada masalah. Padahal mereka mestinya tahu penghakiman Tuhan sedang datang. Padahal mereka mestinya tahu, karena Tuhan sudah kirim utus Nuh, yang di dalam Petrus dikatakan dia adalah pemberita kebenaran. Dan Nuh sudah berkhotbah, dan Nuh sudah menyampaikan bahwa air bah akan datang, bahwa hujan akan turun, bahwa dunia ini akan dihancurkan. Mereka menjalani hidup mereka secara normal. Kita nggak usah ngomong kekerasannya, kita nggak usah ngomong penyimpangan seksualnya. Mereka bahkan menjalankan hal-hal yang normal sehari-hari. Makan, minum, hidup, kawin, mengawin, punya anak, ngambil mantu dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Ada yang harusnya mereka tahu, mereka tidak tahu. Apa itu? Kebenaran Tuhan. Mereka tidak tahu kebenaran Tuhan, saudara. Mereka tidak tahu kebenaran tentang penghakiman yang akan datang. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus berbalik kepada Tuhan, atau mereka mengabaikannya. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu banyak orang hari ini berkata, saya orang yang cukup baik. Saya orang yang cukup baik, saya tidak ngerampok orang. Kalau masalah jahat, lebih jahat koruptor, katanya, yang korupsi triliunan. Saya orang yang lumayan baik, jadi saya akan menjalani hidup saya begitu saja, dengan berbuat baik dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran, dan mereka akan binasa. Karena mereka tidak tahu bahwa dosa akan dihukum. Sepasti air bah datang dan menghanyutkan dunia. Sepasti belerang turun dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sepasti itu juga penghakiman Tuhan akan datang atas dunia ini. Dan manusia akan dihukum. Dan manusia akan dihakimi bukan berdasarkan standar kita, bukan berdasarkan saya cukup baik, bukan berdasarkan standar saya orang yang lumayan lah, saya enggak sejahat itu, saya enggak bikin dosa yang besar-besar dan sebagainya. Bukan berdasarkan standar itu, karena semua sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tapi manusia akan dihakimi menurut standar Tuhan. Dan barang siapa yang tidak ditemukan kudus, tidak ditemukan sepenuhnya tidak bercacat, yang tidak mungkin manusia dapatkan secara natural, tapi dia hanya bisa dapatkan melalui karya Yesus Kristus. Dengan menukar dosa saya. Tuhan, saya orang berdosa, saya harus binasa. Tuhan, Engkau menyediakan, Engkau menawarkan bahwa kalau saya bertobat dan percaya kepadamu, maka kebenaran-Mu ditukarkan, saya menjadi status orang benar, dan dosaku ditanggung oleh Yesus Kristus. Mereka tidak tahu kebenaran itu.
Mereka mengandalkan perbuatan baik mereka. Mereka mengandalkan sakramen mereka. Mereka mengandalkan ritual mereka. Mereka makan dan minum, kawin, mengawin, sampai air bah itu datang. Sampai kemudian Tuhan datang dan dunia masuk dalam masa tribulasi. Sampai lautan api diperhadapkan kepada mereka. Oh, saudara yang kasih Tuhan.